Oh, kada bekaramput kita nih melucu-lucu sekalinya. Kisahnya benar aja, masuk akal aja. Misalnya upiah buruk yang ada diberiakan jadi imamnya. Upiah buruk abut nang kawan nih, oh nih buka rambut. Kada benar sekalinya. Kopiahnya nang buruk kada boleh jadi imam, kada ada orangnya jual dipasang oleh manusianya. Nah, itu kan maksudnya kita boleh berlucu-lucu tapi sebenarnya ini benar aja. Nah, itu maksudnya nang mahalabio tuh, kada nang mengabuau, mengaramput, kada ada juntrungannya. Nggih. Nah, lu jadi imam jangan memang. Dan itu dibolehkan aja berlucu-lucu itu kita. Apa itu? Ini menambah semangat kita. Duduk-duduk bersama kawan, tapi tidak berbohong. Menang berbohong tadi Nabi melaknat. Karena apa? Orientasi kita nih, hidup kita nih karena pasti menuju kematian. Dan itu perlu diingat-ingat akan. Cuma jangan juga sedih aja kehidupan kada, karena kehidupan ini kita. Makanya di surah Al-Mulk tuh kan, nih Allah nih menciptakan kesenangan, kesedihan, kebahagiaan, keputusasaan, kematian, kehidupan. Ada nang kebalikan terus. Tapi ya Allah nih, siapa di antara kalian nang menghadapi ini tadi nang paling ahsanu amala, nang paling baik amalnya dalam menghadapi itu tadi. Nah, jadi boleh aja. Kadang kita kadang sedih. Nah, namanya kehidupan malah. Ada kehidupan yang netral, nang stabil aja kita. Pak itu kada kawa itu pasti manusia, namanya manusia nih pasti ada kita terkadang putur. Dan itu Nabi mengatakan, Nabi yang pernah mengatakan, sesungguhnya ya Rasulullah, apabila kita mengalami keputuran dalam agama, dan ini memang terjadi, mulai zaman bahari sudah terjadi. Keputurannya artinya apa? Kemalasan majalah. Dan ini macam-macam alasannya. Terkadang bisa nang subuh, kadang kawa tulak ke masjid, asam urat kah naik kah? Kolesterol tinggi, dan ini memang terjadi. Ya Rasulullah, selama keputuran itu menimpa kalian, dan itu bukan maksudnya bila orang ditimpa putur nih orang ini berdosa neraka, kada. Nabi berkata, apabila keputuran menimpa di antara kalian, ya Rasulullah, maka jangan sampai sekali-kali ya Rasulullah engkau meninggalkan amalan hal-hal nang wajib. Nah, itu nang utama. Kalau wae gara-gara asam urat kada sembahyang subuh. Nah, dan itu yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Agama tidak membolehkan. Dan Nabi sudah berkata, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampu engkau. Semampu kita aja. Sapang kawa aja badan lah. Ya tadi amunnya kawa sembahyang nama amalakan dari itu. Berjalan Jumat misalnya, andak jauh ke gambut sana kamu misalnya mun sanggup berjalan, tidak ada larangan, tidak ada dosa. Misalnya kada dahur tuh misalnya, malah kada dahur kita misalnya jam 9 berjalan sudah sambil olahraga kan, haur kada ada juga. Misalnya tuh di rumah sudah siap aja kan ya Rasulullah nih, barang siapa nang bangun di pagi hari ya Rasulullah nih badannya sehat, ya hadis sahih aja lah, badannya sehat, keadaannya aman aja nih, ini lingkungan kita nih tentram aja, dan ada makanan yang dimakannya pada hari itu aja, kada denggesan minggu dudi, bulan dudi kada, hari itu, maka sesungguhnya ya Rasulullah dunia sudah dalam genggaman seseorang tersebut. Nah, itu kan untuk kita bersyukur mudah. Kalau kita pas tekana ingat hadis itu, awak sehat aja nih, gawian tenang aja pensiunan lancar aja sudah mantuk aja tuh, mantuk tanggal gajian, hendak berjalan misalnya tuh, berjalan 4-5 pal sembahyang Jumat, mamalakan hadis tadi, barang siapa nang mandi di rumahnya aja Rasulullah, dan dia sudah bersuci di rumahnya, dan dia berjalan menuju sembahyang Jumat, berjalan menbegas nih kan lain pulang padilahnya dapat pahala juga, cuma berjalan ya Rasulullah, dan dia menepati masjid tadi, duduk di dekat orang yang khutbah ya Rasulullah dengan tidak membuat perbuatan loga, perbuatan sia-sia, maka padilahnya ya Rasulullah orang tersebut akan mendapatkan sembahyang malam dalam setahun setiap harinya, dan akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa dalam setahun setiap harinya. Mudah-mudahan kalau karena Jumat kena kawa mamalakan kita, mudah-mudahan. Ini kan karena diingat-ingat akan wajilah, mudah-mudahan jadi kita kawa mamalakan nih. Sesungguhnya amalan agama ini mudah banget. Kita kena yang rancak mempersulit sendiri-sendiri. Kita rancak mempersulit. Dalam hal-hal misalnya dalam kehidupan kita, karena fitrah manusia memang setiap manusia ini pasti menginginkan, ini kita semua manusia pasti menginginkan umur panjang, itu fitrah manusia. Rezeki yang lancar, yang berkah, kehidupan yang nyaman, itu fitrah manusia.
Wajar aja. Sampai-sampai ulun membaca nih di situs online tuh ada buhul kebaikan ya. Untuk mendapatkan buhul kebaikan ini ada maharnya ya. Nah, itu kan mahar. Maharnya artinya ini. Dan buhul ini dibaca. Nah, ini membahayakan karena tidak sesuai syariat agama. Dipingkuti jimat ini ada jimatnya dikirimnya karena ulun pernah membaca. Jimatnya dikirimnya oleh nang di situs online ini. Buhul kebaikan nih untuk panjang umur, murah rezeki, dan kita membayar maharnya dan disimpan nih jimat tadi dibaca amalannya, ada bacaannya dan disimpan. Dan ini banyak nang percaya. Padahal hadis-hadis Nabi sudah jelas. Nyaman benar kita. Memang ini perlu keyakinan untuk memudahkan, misalnya barang siapa ya Rasulullah yang suka menyambung silaturahim. Silaturahim nih, keluarga kita di sanak abah, di sanak mama, sepupu kita mendatangi, menziarahinya, maka ya Rasulullah yang pertama akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Nah, itu kan amalan-amalan untuk nang adusan nang menyimpan buhul dari tadi, nang membahayakan syariat ini akidah kita. Barang siapa ya Rasulullah nang membaca bersalawat sekali, maka Allah akan memberikannya rahmat 10 kali. Sampai-sampai di hadis lain pernah berkata, barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku ya Rasulullah, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kan banyak tuh metode-metode, cara-cara untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Banyak benar. Beluman lagi surah-surah yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya Allah, jangan nih surahnya ini dijadikan pajangan aja. Boleh aja, ayat 1000 dinar kan dijadikan pajangannya, tapi kada diamalkan. Ini maksudnya kita nih menasehati diri sendiri bahwa nih boleh aja kita hendak memajang ayat, maksudnya itu cuma diamalkan supaya ingatnya, nah diamalkan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah nih, maka Allah akan membukakan jalan daripada setiap kesulitannya, melampangkan daripada setiap kesempitannya, dan memberikan apa? Rezeki yang tidak terduga baginya. Nah, itu kan motivasi bagi kita. Cara-cara untuk mendapatkan dunia dan akhirat ini sebenarnya ada metodenya sudah. Kada usah gini nang nukar nang lewat mahar nang online tadi itu, membayar berapa kita kan adibarinya jimatnya dikirimnya kan, paket jimat tadi. Aja dikirimnya simpannya kita. Amun yang berdagang disimpannya di laci. Amun yang mau ojek online dibuat di bawah lapak. Amun yang pegawai kantor disimpan di kantor supaya orang maras ya. Padahal niatnya benar aja tuh. Tapi gawiannya, amalannya menyelisihi syariat agama Islam kita. Amun yang kada tahu, mungkin zaman-zaman bahari itu mungkin masih ada yang tegawi. Percaya pada hal-hal yang kayak itu. Sampai-sampai ada kisah nyata nih. Orang tuh setiap berangkat sidin gawiannya transport. Jadi setiap berangkat tuh jadi di lampu merah tuh, bilanya aku nih pas lampu hijau kada ada pas merah, maka nih tarikan hari ini banyak benar. Apabila pagi itu menemui pas simpangan tuh pas terdapat lampu habang. Ini kisah nyata nih, orang seorang berkisah. Maka itu hari itu pasti banyak suramnya, ban miris. Apakah ini alasannya? Nah, padahal ini apa? Tatayur. Mempercayai hal-hal yang tidak ada kaitannya. Nih, tidak ada kaitannya nih. Ini melanggar syariat agama. Nah, pun kada paham dikisahkan kan ini kasihan sidin. Paksa kita kisahkan. Nah, maksudnya kayak itu nah. Kalau ada keluarga kita kan, cuma kisahkan dengan bakawanan aja Bang, nang baik-baik aja kisahnya supaya jangan nang ini salah paham. Dan ini sebenarnya hal-hal yang banyak terjadi di masyarakat kita. Percaya kepada hal-hal yang bisa memberi mudarat, ujarnya nih, bisa memberi kemanfaatan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan itu cuma Allah aja yang bisa memberi kemanfaatan dan bisa memberi kemudaratan itu. Tidak ada gara-gara kita membaca tanda itu ada. Bahkan di hadis Nabi berkata, barang siapa yang setiap pagi keluar rumah, turun nih keluar rumah, membaca bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata. Inya sudah bismillah. Maka di hadis itu setan berkata, sesungguhnya setan nih
tidak ada manfaat lagi nih kita untuk mencelakakan orang tersebut dalam agamanya. Putus asanya. Nah, jadikan kita mengingat doa gitu, amalkan doa tadi. Kadusah gitu, bisa mau keres. Nah, menjaga-jaga diri ya. Maksudnya kayak itu nah. Jadi apa sebenarnya? Agama ini sebenarnya mudah. Agama ini sangat mudah. Nabi yang berkata, yassiru wala tu'assiru. Allah yang menyuruh, berilah kabar gembira dan jangan kau takut-takut. Kadada nang menakutkan agama ini, kadada kabar gembira semuaan. Nang menakutkan itu apa? Kecuali kita melanggar syariat agama, wajilah. Itu nang menakutkan. Amun kita kada melanggar pasti sudah. Kullu ummatin yadkhuluna jannah. Nabi nang berkata, setiap umatku ya Rasulullah nih. Kullu ummati yadkhuluna al jannah. Setiap umatku pasti dia akan memasuki jannah, surga. Asal umat Nabi ya. Illa man aba aja Rasulullah. Kecuali nang enggan. Nah, ini. Jadi bingung sahabat, siapa nang enggan wahai Rasulullah? Nah, Nabi mengatakan setiap umat ini kita nih pasti yang memasuki surga jannah kecuali nang enggan. Siapa nang enggan? Jadi Nabi menyahuti, sahabat bertakon, wahai Rasulullah siapa nang enggan? Yang enggan itu ya Rasulullah ialah orang nang menolak syariatku, nang tidak menaatiku dan tidak mengambil apa-apa nang ku bawa dariku ya Rasulullah. Hanya mudah benar. Amun kita mau Fatihah buku petunjuk, insya Allah kita pasti akan memasuki jannah. Nabi nang berkata. Dan metodenya banyak caranya. Caranya ada yang sekali-kali harus sembahyang tahajud misalnya 11 rakaat, mengaji berapa juz sehari misalnya, puasa Daud misalnya. Kada juga lah, semampu kita aja. Wajilah. Semampu kita mengaji kau berapa ayat, amalkan kau hari-hari. Puasa kau puasa sunnah apa, gawi. Amalkan nang mampu aja. Sembahyang malam kada kawas 11 rakaat, 3 rakaat sudah syukur. Misalnya terlepas juga kita amalan-amalan nang malam, sembahyang berjamaah jangan sampai tertinggal. Nah, itu kan banyak amalan-amalan nang supaya apa kita mendapat rahmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan tergolong nih kita nih, biar amalan sedikit ya Rasulullah nih, tetapi kawa orang tuh mudawamah. Stabil, konsisten mengamalkan. Apa nang inya sanggup misalnya, orang ini ketujuh membantu orang, amal-amal sunnah lain tak kurang misalnya. Tapi ketujuh, ada kawan hendak gegarin, tulak inya menggani berkendaraan. Ada orang pengantenan mengganiakan, merusakan ke KUA misalnya. Itu amal-amalan yang disunahkan nang sampai Nabi berkata, Hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah kan setiap kebaikannya ada harus nilainya. Dan di hadis lain Nabi berkata juga pernah misalnya, Hairukum man ta'alama Qur'an wa alamahu. Sebaik-baik di antara kalian ya Rasulullah ialah orang yang bisa mengaji, pandai mengaji dan dia mengajarkannya. Nah itu sebaik-baik juga. Kalau kita kada pandai mengaji misalnya kan dapat juga sebaik-baik manusia. Ya dari Hairun nas anfa'uhum linnas. Ketujuh membantu kawan, menggani kawan. Ini sama kedudukannya. Nah berarti apa? Apa nang kawa kita gawi, hal-hal yang kebaikan kita bersemangat. Dan rujukannya apa? Rujukannya sudah ada, pedomannya. Nah, ya tadi Al-Quran dan As-Sunnah nang sudah diajarkan oleh orang-orang alim kita terdahulu. Nang pina kita kada kawa tahu referensinya. Kawa betakon kita di bab berapa ada nih, ayat berapa ada, hadis berapa ada. Jadi kita yakin dalam beribadah. Yang mudah-mudahan nih kita kawa mamalkan. Dan tergolong nih kita nih di hadis Nabi tadi, orang nang duduk di majelis ilmu dan malaikat mengepakkan sayapnya dan memohonkan doa kepada Allah, ampunilah dia, rahmati dia. Mudahan tergolong kita nih orang nang diampuni Allah, nang dirahmati Allah. Berbunyi sudah. Kita tutup. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.